Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Basundari Dewi selaku mentor pada pagi hari ini. Yang saya hormati Saudari Ina Nobita AMD Farm selaku materi atau yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu audiens pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat masukan dan arahan oleh mentor, yang kelima yaitu penandatanganan hasil berita acara, dan yang keenam penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Ina Nobita. Kepada Mbak Ina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Basundari Dewi yang telah berkenan hadir sebagai mentor saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ina Nobita AMD Farm. NIP saya 199110112024212 sebagai asisten apoteker terampil di Puskesmas Nusukan Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Saya mengambil judul Optimalisasi Edukasi Penggunaan Obat Khusus, Suppositoria, Salep Mata, dan Tetes Mata melalui media leaflet pada pasien di Puskesmas Nusukan. Latar belakangnya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan perjanjian kerja dalam melaksanakan tugas pemerintah. Dalam membangun sumber daya manusia yang handal, maka ASN harus memiliki kemampuan profesional, berintegrasi tinggi, dan berbudaya kerja tinggi. Dan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN diwujudkan dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pelayanan farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Asisten apoteker adalah anggota tim perawatan kesehatan yang membantu apoteker berlisensi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok asisten apoteker yaitu menerima dan menyeleksi administrasi resep, pelayanan perbekalan farmasi, dan pelayanan informasi obat. Untuk menunjang keberhasilan dalam pengobatan, diperlukan leaflet obat atau brosur obat yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna atau pasien agar mengetahui cara penggunaan obat yang benar. Maksud dan tujuan: peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai-nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta juga mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tepat dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 dan dilaksanakan di Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi: mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
Misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola, pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Manajemen P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja P3K yang bersangkutan, disiplin dalam manajemen P3K, dan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Pegawai P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin harus dijatuhi hukuman. Lalu Dinas Kesehatan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan layanan kesehatan. Visi dari Dinas Kesehatan mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan yang prima. Misi, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Puskesmas Nusukan adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Visinya menjadikan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Misi menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari yang berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat, menanggulangi permasalahan kesehatan, menggerakkan atau memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Ada juga pemenuhan sarana prasarana pergelangan kesehatan sesuai standar pembinaan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan perencanaan SDM kesehatan, peningkatan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia, dan penguatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan. Ini tujuan dari misi dan visi tadi: pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, pembinaan pengawasan industri makanan dan minuman, peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, peningkatan kualitas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Ini adalah struktur organisasi ILP, Puskesmas Nusukan. Kepala puskesmasnya adalah Dr. Yuni Wulansari, lalu dibagi menjadi klaster manajemen, sebagai koordinatornya adalah UBY, Tri Wahyu Widayati, lalu klaster selanjutnya koordinasi adalah Dr. Anissa, klaster
ketiga Dr. Basundari Dewi, lalu klaster keempat Bu Swasti Puspasuri, dan klaster yang terakhir ada lintas klaster Dr. Anindia Cintia. Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional asisten apoteker adalah menerima, menyeleksi persyaratan administrasi resep, menyiapkan obat dan membuat etiket untuk pasien, menyusun laporan kegiatan farmasi klinik, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi, menyimpan dan mendistribusikan perbekalan farmasi, menyusun laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi, melaksanakan pelayanan informasi obat, dan melakukan stok opnam. Sesuai dengan tugas pokok asisten apoteker tadi adalah memberikan pelayanan informasi, yang di sini saya mengangkat isu tentang optimalisasi edukasi tentang penggunaan cara penggunaan obat khusus. Identifikasi isunya: nomor 1, rendahnya tingkat pengetahuan pasien tentang cara penggunaan obat khusus. Yang kedua, rendahnya tingkat kepatuhan pasien dalam menggunakan obat khusus sesuai dengan cara penggunaan yang tepat. Yang ketiga, belum adanya brosur tentang cara penggunaan obat khusus di unit farmasi. Gagasannya nomor 1 adalah pembuatan leaflet cara penggunaan obat khusus, lalu sosialisasi cara penggunaan obat khusus di unit farmasi. Yang ketiga adalah pemberian edukasi melalui leaflet cara penggunaan obat khusus kepada pasien. Tahapan kegiatan orientasi nomor 1, menggali isu terkait kesulitan pasien dalam penggunaan obat khusus. Lalu tahapan kegiatan adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Lalu didapatkan informasi terkait permasalahan kendala yang dialami pasien dalam penggunaan obat khusus. Yang kedua, mempersiapkan materi edukasi bagi pasien. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, lalu persiapan materi yang akan digunakan untuk memberikan edukasi penggunaan obat khusus kepada pasien. Hasilnya adalah didapatkan persetujuan dari mentor dan tersedianya materi edukasi berupa leaflet. Lalu sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di puskesmas Nusukan. Tahapan kegiatannya adalah melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di puskesmas Nusukan. Dihasilkan terlaksananya sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di puskesmas Nusukan. Lalu yang terakhir, melakukan PIO, pemberian informasi obat dan evaluasi pemahaman pasien mengenai cara penggunaan obat khusus yang tepat. Tahapan kegiatannya adalah melakukan PIO kepada pasien dan meminta pasien menjelaskan kembali cara penggunaan obat khusus yang benar. Dihasilkan PIO terlaksana dengan efektif, pasien dapat menjelaskan kembali cara penggunaan obat khusus dengan benar dan melakukan checklist pada lembar evaluasi informasi obat. Keempat kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Rencana kerja menengah di tahun 2025 di triwulan 2 mempersiapkan materi edukasi penggunaan obat khusus, lalu dihasilkan tersedianya materi edukasi penggunaan obat khusus berupa leaflet atau brosur obat. Lalu di tahun 2005 di triwulan 3 dan 4 melakukan pemberian informasi PIO tentang cara penggunaan obat kepada pasien, lalu terlaksananya kegiatan edukasi di Puskesmas Nusukan Surakarta. Kesimpulan, pemberian informasi obat atau PIO ini tentang penggunaan obat khusus sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat khusus yang benar. Dengan melaksanakan PIO, cara penggunaan obat khusus melalui leaflet obat mendorong kepatuhan masyarakat dalam penggunaan obat khusus yang benar. Dengan melaksanakan PIO ini dapat mengurangi kesalahan penggunaan obat khusus yang tidak tepat. Program PIO ini dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas obat. Sarannya, diadakan pelatihan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan informasi obat secara empatik, jelas, dan sopan. Lalu memberikan edukasi pasien secara proaktif, tidak hanya menunggu pertanyaan dari pasien,
tetapi kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, sopan, dan mudah dimengerti. Ketiga, menggunakan media edukasi yang lebih menarik lagi, secara digitalisasi, seperti dibuatkan video cara penggunaan atau scan barcode untuk cara penggunaan obat khusus. Ini tampilan sosialisasi leaflet cara penggunaan obat khusus kepada tenaga kefarmasian. Ini edukasi cara penggunaan obat khusus melalui leaflet kepada pasien. Ini cara penggunaan obat khusus suppositoria, yaitu obat yang dimasukkan melalui anus atau dubur. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun hingga bersih. Buka tutup kemasannya, lalu dengan posisi tidur miring dan kaki diangkat 1 sampai setengah badan, lalu dimasukkan obatnya yang ujungnya itu dimasukkan ke anus, lalu diam dulu selama 15 menit agar obat tidak keluar kembali. Ini adalah cara penggunaan obat salep mata. Nomor 1, cuci tangan dengan air dan sabun. Jangan menyentuh bagian ujung salep mata. Tengahkan kepala ke belakang, kemudian tarik kelopak mata bagian bawah secara perlahan, lalu oleskan salep mata kurang lebih 1 cm, sebanyak 1 cm, tapi ujungnya jangan sampai menyentuh mata. Pejamkan mata 2-3 menit untuk memastikan obatnya menyebar secara keseluruhan. Lalu tutup kembali. Jika ada obat yang berlebih, diusap pakai tisu, lalu cuci kembali tangan agar tidak ada obat yang mungkin menempel. Ini adalah cara penggunaan obat tetes mata yang benar. Cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun di air yang mengalir. Sama, doakan kepala dan arahkan pandangan mata ke atas. Tarik sedikit kelopak mata bagian bawah, lalu teteskan obat sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Pejamkan mata sekitar 2 menit dan bersihkan kelebihan cairan dengan tisu, lalu cuci tangan kembali agar tidak ada obat yang menempel. Ada peringatan dan perhatian untuk tetes mata ini. Jika pakai kontak lens harus dilepas terlebih dahulu. Lalu satu tetes mata tidak boleh digunakan untuk bersama-sama, 1 orang 1. Obat tetes mata yang sudah dibuka atau sudah digunakan maksimal hanya 1 bulan setelah dibuka. Selebihnya harus dibuang. Lalu simpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari langsung. Ini adalah evaluasi pemahaman pasien melalui checklist informasi obat. Di sini ada informasi obat sudah di checklist semua karena kita sudah mengedukasikan itu kepada pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ina yang telah memaparkan hasil orientasi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada audiens yang mau bertanya terkait yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ina. Ada? Mbak Sri Rezeki. Terima kasih Mbak Firmanti. Di sini saya mau menanyakan pada Mbak Ina bahwa di puskesmas kita itu kebanyakan pasien itu lansia. Jadi penggunaan obat khusus pun juga belum memahami betul. Nah, di sini apa yang terjadi jika pasien tidak melakukan cara penggunaan obat khusus dengan benar? Jadi akibatnya apa? Terima kasih. Ditampung dulu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Sudah nggak ada. Ya. Monggo langsung dijawab, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di efek apa yang akan terjadi jika pasien tidak menggunakan cara penggunaan obat dengan baik dan benar? Yang pertama itu adalah gagal terapi. Jika pasien tidak menggunakan obat dengan benar, gagal terapi, lalu efektivitas obat tidak tercapai, lalu menjadi resisten, dan
mungkin terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sudah tidak ada yang bertanya? Selanjutnya, masukan dari Ibu Dokter. Monggo Ibu atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk yang laporan, untuk yang dokumentasi kegiatan PIU belum ada kaitannya yang di sini. Oh iya, belum. Bisa ditambahkan. Iya. Ini untuk dokumentasinya baru monitoring bukan monitoring. Dan monitoring bebannya juga seperti ini. Iya. Terima kasih Mbak Ina. Mungkin untuk tambahan kalau bisa juga ini perlu dilakukan sosialisasi juga ke minimal ke petugas pemeriksaan, karena mungkin jadi sepertinya dulu itu pernah kita ada kegiatan dari farmasi itu kayak semacam refresh terkait kefarmasian, terutama untuk teman-teman di pemeriksaan itu perawat bidan seperti itu. Nah, misalnya obat-obat tertentu yang efek samping obat-obat tertentu yang sering kita gunakan di puskesmas seperti itu. Kemudian nanti mungkin juga bisa dimasukkan ini untuk kurikulumnya. Jadi sosialisasi untuk pemakaian obat-obat khusus seperti itu. Mungkin kebanyakan sudah tahu, tetapi memastikan saja bahwa nanti tidak terjadi perbedaan ya, karena kadang pasien juga tanyanya ketika pada waktu periksa atau konsultasi atau kontrol itu tanya cara pakai, misalnya dapat obat ini cara pakai seperti apa gitu. Jadi untuk memastikan bahwa penjelasannya sama seperti antara petugas pemeriksa dengan farmasi seperti itu. Nah, mungkin juga sedikit menambahkan tadi untuk Mbak Zeki, selain tadi sudah disampaikan Mbak Ina tidak efektif atau khasiatnya jadi atau tujuan terapinya tidak tercapai, kemudian juga bisa ada efek samping lain. Nah, salah satunya bisa terjadi misalnya seperti tetes atau salep ini, karena mata kan relatif sebenarnya tidak steril tetapi semi steril. Kalau misalnya penggunaannya tidak pas, ini bisa terjadi resiko kontaminasi dan bisa sampai terjadi infeksi. Misalnya megang tetesnya sampai jarinya kena ujung tipnya itu, nah itu kan cairannya terkontaminasi dari tangan yang mungkin juga tidak bersih, nah itu bisa resiko kontaminasi juga ke mata. Mungkin tambah gitu aja. Ya mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah memberikan masukan untuk Mbak Ina. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Berhubung acara sudah selesai, mohon maaf, selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh peserta orientasi dan mentor. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.